Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan pelajaran IPA. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Tolong diperhatikan ya. Baik, sekarang kita bahas tentang besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contoh Ibu berikan ada 300 meter. Berarti 300-nya merupakan besaran dan meternya merupakan satuan besaran panjang. Atau 10 liter. 10-nya merupakan besaran dan liternya merupakan satuan besaran volume. Nah, berbicara tentang besaran ini, ternyata besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nanti akan kita bahas satu per satu. Baik, sekarang kita bahas besaran pokok, yaitu besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain, dan satuannya telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Artinya besaran ini dapat menurunkan besaran lain, yaitu besaran turunan yang nanti akan kita bahas ya. Sekarang kalian perhatikan tabel 7 besaran pokok beserta satuannya ya. Ada 7 dari panjang sampai dengan jumlah zat. Kemudian kalian lihat satuan internasionalnya beserta lambang satuan. Kita bahas satu persatu. Panjang, satuannya adalah meter. Alat ukurnya adalah mistar, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kemudian ada massa, satuannya kilogram. Alat ukurnya adalah neraca atau timbangan. Kemudian waktu, satuan internasionalnya adalah sekon. Alat ukurnya adalah stopwatch dan arloji. Kemudian ada suhu, satuannya adalah Kelvin, alat ukurnya adalah termometer. Kemudian ada kuat arus, satuannya adalah ampere, alat ukurnya adalah ampermeter. Kemudian ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Kemudian alat ukurnya adalah light meter. Dan terakhir ada jumlah zat, satuannya adalah mol. Nah, jumlah zat ini pengukurannya tidak langsung. Itu adalah 7 besaran pokok yang harus kalian ketahui. Berikutnya adalah besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Artinya, besaran turunan ini diperoleh dari besaran pokok. Misalnya, besaran pokoknya adalah panjang, maka besaran pokok ini dapat menurunkan luas dan volume. Ya, kita perhatikan tabel besaran turunan beserta penjabaran dari besaran pokok dan satuannya dalam sistem internasional. Ya, kita lihat satu luas. Luas merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang kali lebar. Satuannya meter persegi. Karena satuan panjang adalah meter, lebar pun adalah turunan dari besaran panjang. Ya, satuannya meter juga. Jadi kalau dikalikan maka akan menghasilkan meter persegi. Begitupun dengan volume. Penjabarannya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena semuanya satuannya adalah meter, maka satuan volume adalah meter kubik. Kemudian ada massa jenis, merupakan hasil penjabaran besaran pokok massa dibagi volume, sehingga satuan yang dihasilkan adalah kilogram per meter kubik. Kemudian ada kecepatan penjabaran dari besaran pokok panjang
atau perpindahan. Perpindahan itu adalah jarak yang ditempuh, ya. Maka diukur panjangnya berapa dibagi waktu, sehingga satuannya adalah meter per sekon. Kemudian ada percepatan. Percepatan merupakan penjabaran dari kecepatan dibagi waktu, ya. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian ada gaya. Gaya merupakan penjabaran dari besaran pokok massa dikali percepatan. Satuannya adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian ada usaha, penjabaran dari gaya dan kali perpindahan. Ingat, perpindahan itu adalah jarak, yang diukur adalah panjangnya, ya. Satuannya adalah joule atau kilogram meter persegi dibagi sekon kuadrat. Kemudian ada daya, ya, penjabaran dari besaran pokok usaha dibagi waktu. Satuannya adalah watt atau kilogram meter persegi per sekon kuadrat. Kemudian ada tekanan, merupakan penjabaran dari besaran, yaitu gaya dibagi luas, ya. Satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Dan terakhir adalah momentum, yaitu massa kali kecepatan. Satuannya kilogram meter per sekon. Nah, itu adalah besaran turunan. Selanjutnya adalah satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran, ya. Misalnya begini, ada panjang meja, kemudian kita ukur dengan alat ukur meteran, ya. Setelah kita ukur, ternyata panjangnya adalah 2 meter. Maka 2 adalah nilai dari besaran, sementara meter adalah satuannya atau satuan dari besaran. Oke, satuan dibedakan menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sih satuan baku? Yaitu satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang yang melakukan pengukuran. Misalnya ada 2 siswa yang ingin mengukur panjang meja, ya. Maka hasil dari pengukuran kedua siswa tersebut akan menghasilkan nilai yang sama. Misalnya siswa A mengukur panjang meja, hasilnya 2 meter. Maka siswa B pun akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 2 meter. Itu yang dimaksud dengan satuan baku. Ya, artinya siapapun yang mengukur, hasilnya akan sama karena dia menggunakan satuan baku, ya. Kemudian satuan tidak baku, satuan yang digunakan untuk mengukur dengan hasil yang berbeda untuk setiap orang yang melakukan pengukuran. Artinya, jika siswa A mengukur panjang meja dengan jengkal, maka dia akan menghasilkan nilai yang berbeda dengan siswa B yang mengukur panjang meja dengan jengkal pula. Ya, padahal sama-sama dengan jengkal, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena jengkal tangan siswa A akan berbeda atau tidak sama dengan panjang jengkal tangan siswa B. Nah, itulah yang disebut dengan satuan tidak baku, ya. Nah, contoh dari satuan tidak baku ini adalah jengkal, depak, tumbak, hasta, dan kaki. Mari kita mengenal satuan internasional. Dalam pengukuran yang digunakan dalam fisika diseragamkan dengan menggunakan sistem satuan internasional.
atau SI. Penyeragaman ini berfungsi mempermudah pengukuran. Apa sih satuan internasional? Sistem satuan internasional atau SI adalah bentuk modern dari sistem metrik dan menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem satuan pengukuran yang koheren yang terpusat pada 7 satuan pokok, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, Kelvin, mol, dan kandela. Nah, sifat dari satuan internasional yaitu selalu tetap, artinya tidak mengalami perubahan. Bersifat internasional artinya bisa digunakan di seluruh negara dan mudah ditiru. Artinya mudah bagi semua orang yang akan menggunakannya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bentuk baku. Bentuk baku digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Pangkat pada bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Jadi tidak perlu ditulis pangkatnya, cukup 10 saja. Namun, jika angka 10 tersebut mempunyai pangkat yang bernilai positif, maka akan menghasilkan angka 0 yang terletak di belakang. Misalnya 10 pangkat 2, hasilnya adalah 100. Nah, 100 ini mempunyai angka 0 yang terletak di belakang angka 1. Kemudian jika pangkatnya bernilai negatif, maka akan menghasilkan angka 0 yang terletak di depan. Contohnya 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 0,0001. Angka tersebut mempunyai angka 0 yang terletak di depan angka 1. Ya. Kemudian jika pangkat berpindah posisi dari pembilang menjadi penyebut, misalnya 1/100, maka kita dapat mengubahnya menjadi 1/10 pangkat 2. Atau karena dia merupakan pangkat yang terdapat pada angka atau bilangan penyebut, maka kita dapat menulisnya menjadi angka baku 1/10 pangkat min 2. Ya, berarti pangkatnya bernilai negatif. Hasilnya adalah 0,01, di mana menghasilkan angka 0 di depan angka 1. Kemudian bilangan bulat dan bilangan desimal dapat pula dinyatakan dalam bentuk baku. Misalnya bilangan bulat 800. Hasilnya adalah 8 kali 100. Kemudian bentuk bakunya 8 kali 10 pangkat 2. Nah, contoh bilangan desimal 675,25 kita ubah menjadi bentuk baku menjadi 6,7525 kali 10 pangkat 2, atau bilangan desimal 0,00005 kita ubah menjadi bentuk baku, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Kenapa pangkat min 5? Karena kita lihat angka desimal tersebut mempunyai angka 0 di depan angka 5. Baik, bahasan terakhir adalah konversi satuan. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya. Konversi satuan adalah pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan lain dengan menggunakan faktor konversi satuan. Nanti akan Ibu jelaskan
masing-masing konversi satuannya. Nah, konversi satuan ini dapat dilakukan jika yang pertama, satuannya yang akan diubah dan satuan pengubah merupakan satuan dari suatu besaran yang sama. Misalnya satuan kilogram dan gram, keduanya merupakan satuan massa. Selanjutnya, satuan yang akan diubah dan satuan pengubah memiliki faktor konversi standar. Misalnya, satuan kilogram dan gram memiliki faktor konversi standar, yaitu 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, kita lihat contoh konversi satuan ya. 1 kilogram sama dengan titik-titik gram. Nah, dengan menggunakan faktor konversi satuan, kita dapat menghitungnya sehingga 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Begitupun dengan 1 meter. 1 meter dengan menggunakan faktor konversi satuan dapat kita temukan sama dengan 100 cm. Konversi satuan yang akan Ibu bahas pertama kali adalah konversi satuan panjang. Satuan panjang yang dipakai di seluruh dunia adalah meter. Sekarang kalian perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Nah, setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Contoh, 1 kilometer sama dengan berapa meter? Kita hitung berapa turunnya dari kilometer ke meter. 1, 2, 3. Berarti 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter, atau 1 kilometer sama dengan 1000 meter ya. Kemudian setiap naik 1 tangga dibagi dengan 10. Misalnya 1 cm sama dengan berapa meter? Kita hitung naiknya dari cm ke meter. 1, 2. Berarti 1 cm sama dengan 1/10 pangkat 2 meter, atau 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter, yang bilangan desimalnya adalah 1 cm sama dengan 0,01 meter. Berikutnya adalah konversi satuan massa. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda tersebut. Satuan massa adalah kilogram. Sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Satuan berat adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau Newton. Nah, sekarang kalian perhatikan tangga satuan massa berikut. Sama seperti mencari konversi satuan panjang, maka satuan massa pun sama. Ya, kalian perhatikan, setiap turun 1 tingkat dikalikan dengan 10 dan setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Selanjutnya adalah konversi satuan suhu. Suhu diukur dengan alat yang disebut termometer. Termometer yang sering digunakan yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, satuan suhu dalam kehidupan sehari-hari dinyatakan dalam Celcius. Sementara dalam sistem internasional dinyatakan dalam Kelvin. Nah, hubungan antara keduanya dapat dinyatakan dengan rumus
T besar sama dengan T kecil ditambah 273 derajat Kelvin. Untuk contoh soal sudah Ibu siapkan di GCR dalam bentuk PDF. Kita lanjutkan dengan konversi satuan waktu. Berbeda dengan konversi yang ditunjukkan sebelumnya, pada satuan panjang dan massa, satuan waktu tidak bisa dikonversi hanya dengan mengkali atau membagi 10. Hal ini terjadi karena pada dasarnya waktu berbasis jam merupakan kelipatan 6, bukan kelipatan 10 seperti pada satuan massa dan satuan panjang. Silakan kalian perhatikan tabel hubungan satuan waktu berikut. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 hari sama dengan 24 jam. Sekarang silahkan kalian hitung 1 jam berapa detik. Ayo, berapa? Untuk konversi satuan lainnya sudah Ibu siapkan dalam bentuk PDF di GCR. Kalian tinggal mempelajarinya ya. Jangan lupa difilekan PDF-nya. Ibu kira cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.